Teman-teman, siapa sangka seorang gadis desa sederhana bisa mendapatkan tawaran luar biasa dari seorang miliarder? Kisah ini penuh kejutan, haru, dan inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ceritanya, tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Oh iya, buat kalian yang ingin hidupnya penuh berkah, yuk tulis sholawat Nabi di kolom komentar. Jangan lupa juga, tulis dari kota mana kalian menonton video ini. Kita lihat, siapa yang paling jauh nonton dari sini. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Ia adalah seorang anak perempuan berusia 19 tahun yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah sederhana berbahan kayu. Ayahnya telah lama meninggal dunia, sehingga sejak kecil, Sari harus belajar mandiri dan bekerja keras untuk membantu kehidupan keluarganya. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, Sari tidak pernah mengeluh. Ia adalah gadis yang penuh semangat, sabar, dan memiliki hati yang tulus dalam membantu orang lain. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Sari sudah bangun dan bersiap untuk menjalankan aktivitas hariannya. Dengan langkah ringan, ia pergi ke dapur dan membantu ibunya membuat kue-kue kecil yang akan dijual di pasar. Ibunya, seorang wanita yang sudah mulai menua, mengandalkan Sari dalam banyak hal, terutama dalam urusan ekonomi keluarga. Dengan tangan cekatan, Sari membantu mencetak adonan kue, menggorengnya, dan mengemasnya dengan rapi dalam plastik kecil agar siap dijual. Meski harus bekerja keras, ia selalu tersenyum, karena ia percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti akan mendatangkan berkah. Setelah semua kue siap, Sari memasukkannya ke dalam keranjang bambu yang sudah agak tua. Dengan hati-hati, ia mengangkat keranjang itu ke atas kepalanya dan berjalan kaki menuju pasar yang jaraknya sekitar 2 km dari rumahnya. Jalanan yang ia lalui masih berupa tanah merah yang akan menjadi licin saat hujan turun. Namun, Sari sudah terbiasa. Ia melangkah dengan penuh percaya diri, menyapa setiap orang yang ia temui di sepanjang jalan dengan senyuman hangatnya. Di desa itu, hampir semua orang mengenalnya sebagai gadis yang baik hati dan pekerja keras. Sesampainya di pasar, Sari segera menggelar dagangannya di tempat biasa. Ia tidak memiliki lapak besar, hanya sebuah meja kayu sederhana yang sering ia gunakan untuk menjual kue-kue buatan ibunya. Para pelanggan yang sudah mengenalnya sering mampir untuk membeli, karena mereka tahu bahwa kue buatan Sari dan ibunya sangat lezat dan dibuat dengan bahan-bahan berkualitas meskipun sederhana. "Sari, seperti biasa ya, saya beli 5 bungkus," ujar seorang ibu yang sudah berlangganan sejak lama. "Baik, Bu, terima kasih banyak ya," jawab Sari dengan senyum manisnya. Dalam beberapa jam saja, dagangannya hampir habis. Ia sangat bersyukur karena dengan uang hasil penjualan ini, ia bisa membantu ibunya membeli kebutuhan sehari-hari. Setelah selesai berdagang, Sari tidak langsung pulang. Ia menyempatkan diri untuk membeli beberapa kebutuhan dapur seperti beras dan minyak goreng, lalu kembali ke rumah dengan langkah ringan. Sesampainya di rumah, ia menyerahkan uang hasil jualannya kepada ibunya. Sang ibu tersenyum bangga dan mengusap kepala Sari dengan penuh kasih sayang. "Kamu memang anak yang baik, Nak. Ibu sangat bangga padamu," kata ibunya. Sari hanya tersenyum dan memeluk ibunya. Baginya, kebahagiaan sang ibu adalah segalanya. Setelah beristirahat sebentar, ia kembali melanjutkan aktivitasnya. Kali ini, ia membantu anak-anak kecil di desa untuk belajar membaca dan menulis. Setiap sore, beberapa anak akan datang ke halaman rumahnya, duduk di atas tikar, dan belajar bersama Sari. Ia bukan seorang guru profesional, tapi ia memiliki keinginan kuat untuk berbagi ilmu dengan anak-anak di desanya. Ia tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. "Sari, aku masih sulit membaca huruf ini. Bisa ajarkan lagi?" tanya seorang anak kecil yang baru mulai belajar. "Tentu. Mari kita ulangi bersama-sama," jawab Sari dengan sabar. Ia selalu mengajari mereka dengan penuh kesabaran, tanpa pernah marah jika ada yang lambat memahami. Ia ingin setiap anak di desanya bisa memiliki kesempatan untuk belajar, meskipun mereka hidup dalam keterbatasan.
Suatu hari, ketika ia sedang mengajar seperti biasa, ibunya memanggilnya ke dalam rumah. "Sari, ada tamu yang ingin bertemu denganmu," kata ibunya dengan nada penasaran. Sari bingung. Siapa yang ingin bertemu dengannya? Ia jarang sekali memiliki tamu, apalagi orang yang datang dari luar desa. Dengan perasaan sedikit gugup, ia melangkah ke ruang tamu dan melihat seorang pria berusia sekitar 50 tahun duduk di kursi kayu sederhana milik keluarganya. Pria itu berpakaian rapi, mengenakan jas mahal, dan terlihat sangat berbeda dari orang-orang desa. "Selamat sore, Nak Sari. Perkenalkan, saya Pak Adrian," kata pria itu dengan senyum ramah. Sari mengangguk sopan. "Selamat sore, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Adrian menatapnya dengan penuh perhatian. "Saya datang ke desa ini untuk mencari seseorang yang memiliki hati yang sabar dan tulus. Saya mendengar banyak tentang kebaikanmu dari warga desa. Saya ingin menawarkan sebuah pekerjaan yang mungkin bisa mengubah hidupmu." Sari terkejut. Tawaran pekerjaan? Dari seorang pria kaya? Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Dengan hati-hati, ia mendengarkan penjelasan Pak Adrian lebih lanjut. Ternyata, Pak Adrian adalah seorang miliarder yang memiliki bisnis besar di kota. Namun, di balik kesuksesannya, ia memiliki sebuah masalah besar. Anaknya yang berusia 7 tahun mengalami gangguan perkembangan dan membutuhkan seseorang yang sabar untuk merawat dan mendampinginya. Ia sudah mencoba mencari banyak pengasuh profesional, tetapi semuanya gagal karena anaknya sulit untuk dekat dengan orang baru. "Saya diberitahu bahwa kamu memiliki kesabaran luar biasa dalam mengajar anak-anak. Saya ingin menawarkan pekerjaan ini kepadamu. Tentu, jika kamu bersedia," kata Pak Adrian. Sari merasa bimbang. Ia tidak pernah membayangkan akan bekerja untuk seorang miliarder, apalagi harus pindah ke kota. Namun, di dalam hatinya, ada rasa penasaran sekaligus keinginan untuk membantu. Jika ia bisa membawa perubahan dalam hidup seorang anak, bukankah itu adalah sesuatu yang baik? Ia menatap ibunya, mencari dukungan. Sang ibu tersenyum lembut. "Ini adalah kesempatan besar untukmu, Nak. Jika hatimu mengatakan iya, maka jangan ragu." Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Sari mengangguk mantap. "Baik, Pak. Saya bersedia." Pak Adrian tersenyum lega. "Terima kasih, Sari. Saya yakin kamu adalah orang yang tepat untuk tugas ini." Tanpa Sari sadari, keputusan ini akan menjadi awal dari perjalanan luar biasa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bagian ini sudah lebih panjang dan lebih mendalam, menggambarkan kehidupan sehari-hari Sari, perjuangannya, serta awal mula tawaran dari sang miliarder. Jika masih perlu diperpanjang atau disesuaikan lagi, tinggal kasih tahu ya. Kedatangan miliarder ke desa, awal dari perubahan hidup Sari. Hari itu, langit terlihat cerah, angin sepau-sepau berhembus lembut di desa tempat Sari tinggal. Seperti biasa, Sari sedang sibuk mengajari anak-anak kecil di halaman rumahnya. Dengan penuh kesabaran, ia membimbing mereka membaca dan menulis. Beberapa anak tertawa riang, sementara yang lain masih berusaha mengejar kata demi kata. Baginya, momen ini sangat berharga. Namun, di tengah suasana belajar yang tenang itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh mesin mobil dari kejauhan. Suara itu terdengar asing bagi warga desa, karena biasanya hanya ada sepeda atau motor tua yang berlalu lalang di jalanan tanah merah desa mereka. Suara itu semakin mendekat, dan beberapa warga mulai keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di tengah desa. Mobil itu begitu mengilap dan besar, sangat kontras dengan rumah-rumah sederhana di sekitarnya. Para warga saling berbisik, mencoba menebak siapa yang datang. Tidak ada seorang pun di desa yang memiliki kendaraan semewah itu. Dari dalam mobil, seorang pria parubaya turun dengan pakaian rapi dan elegan. Wajahnya menunjukkan wibawa, tetapi ada sorot kesedihan di matanya. Ia tidak seperti pebisnis yang datang hanya untuk mencari keuntungan. Ada sesuatu yang berbeda darinya. Warga desa mulai mengerumuni pria tersebut dengan rasa penasaran. Beberapa orang memberanikan diri bertanya, "Pak, siapa Anda? Kenapa datang ke desa kami?" Pria itu tersenyum sopan. "Perkenalkan, nama saya Adrian. Saya datang ke sini karena mencari seseorang yang bisa membantu saya."
Orang-orang saling berpandangan. Apa yang pria kaya ini cari di desa mereka? Pak Adrian melanjutkan, saya memiliki seorang anak yang spesial. Dia membutuhkan seseorang yang sabar, tulus, dan penuh kasih sayang untuk menjaganya. Saya mendengar bahwa di desa ini ada seorang gadis yang sangat baik hati dan suka membantu anak-anak. Saya ingin bertemu dengannya. Warga desa langsung tahu siapa yang dimaksud. Hampir serempak, mereka menjawab, kalau begitu, Anda harus bertemu dengan Sari. Pak Adrian mengangguk, lalu bertanya, bisakah seseorang mengantarkan saya untuk bertemu dengannya? Salah satu ibu-ibu di sana segera bergegas ke rumah Sari dan memanggilnya. Sari, cepat ke depan. Ada tamu yang ingin bertemu denganmu. Sari, yang sedang mengajar, terkejut. Ia tidak pernah merasa memiliki tamu istimewa. Dengan hati-hati, ia berdiri dan meminta anak-anak untuk menunggu sebentar. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju tempat kerumunan. Saat Sari muncul, Pak Adrian menatapnya dengan penuh perhatian. Di hadapannya berdiri seorang gadis sederhana dengan wajah lembut dan mata penuh ketulusan. Pakaian Sari sangat sederhana, tetapi ia memiliki aura yang menenangkan. Pak Adrian tersenyum. Jadi, kamu Sari? Sari mengangguk pelan. Iya, Pak. Saya Sari. Ada yang bisa saya bantu? Pak Adrian menghela napas sejenak sebelum mulai menjelaskan. Sari, saya datang ke desa ini untuk mencari seseorang yang bisa merawat anak saya. Anak saya tidak seperti anak-anak lainnya. Ia memiliki kondisi yang membuatnya sulit berkomunikasi dan memahami dunia di sekitarnya. Saya sudah mencari banyak pengasuh, tetapi tidak ada yang bisa bertahan lama. Saya butuh seseorang yang memiliki hati yang tulus dan penuh kesabaran. Saya mendengar bahwa kamu memiliki semua itu. Sari terkejut. Ia tidak pernah berpikir akan mendapatkan tawaran seperti ini. Ia mencintai anak-anak, tetapi merawat anak dengan kebutuhan khusus tentu bukan hal yang mudah. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya, Pak, kata Sari dengan jujur. Pak Adrian tersenyum lembut. Saya percaya kamu bisa. Saya ingin kamu datang ke rumah saya di kota dan mencoba dulu. Jika kamu merasa tidak sanggup, kamu boleh kembali kapan saja. Sari menunduk, berpikir. Tawaran ini begitu besar. Jika ia menerima, itu berarti ia harus meninggalkan desa dan ibunya. Tapi di sisi lain, ia bisa membantu anak yang membutuhkan, dan mungkin ini juga kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ibunya, yang sedari tadi memperhatikan, akhirnya berbicara. Sari, ini kesempatan besar untukmu. Ibu tahu kamu selalu ingin membantu orang lain. Jika hatimu mengatakan iya, jangan takut untuk mencoba. Sari menatap ibunya, mencari kepastian. Setelah beberapa detik, ia menarik napas dalam dan mengangguk. Baik, Pak. Saya akan mencoba. Pak Adrian tersenyum lega. Terima kasih, Sari. Saya yakin kamu adalah orang yang tepat. Tak lama setelah itu, Pak Adrian meminta izin untuk berbicara lebih lanjut dengan keluarga Sari. Mereka duduk di dalam rumah sederhana itu, membahas segala persiapan yang diperlukan. Pak Adrian menjelaskan bahwa Sari akan tinggal di rumahnya, dan mendapatkan semua kebutuhan yang ia perlukan. Ia juga berjanji akan memberikan gaji yang layak serta kesempatan bagi Sari untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut jika ia menginginkannya. Sari masih merasa sedikit canggung menerima tawaran sebesar ini, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Keesokan harinya, setelah berpamitan dengan ibunya dan warga desa, Sari berangkat ke kota bersama Pak Adrian. Ini adalah perjalanan pertamanya ke dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya di desa. Dengan hati penuh harapan dan sedikit rasa gugup, ia menatap keluar jendela mobil, bertanya-tanya apa yang akan terjadi di babak baru dalam hidupnya ini. Yang ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bagian ini sudah diperpanjang dengan menambahkan lebih banyak detail tentang suasana desa, interaksi warga, bagaimana kedatangan miliarder menjadi pusat perhatian, serta bagaimana Sari akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Jika ingin ada tambahan atau revisi tertentu, tinggal kasih tahu. Babak baru dalam hidup Sari, dari desa ke istana miliarder. Mobil mewah yang membawa Sari melaju di jalanan kota yang ramai. Ini adalah pengalaman pertamanya melihat gedung-gedung tinggi,
jalan raya yang dipenuhi kendaraan, serta lampu-lampu kota yang berkilauan di malam hari. Sepanjang perjalanan, ia tak henti-hentinya menatap keluar jendela dengan rasa kagum. Betapa berbeda dunia ini dibandingkan dengan desanya yang tenang dan sederhana. Pak Adrian, yang duduk di sebelahnya, tersenyum melihat ekspresi Sari. "Kamu pasti terkejut melihat suasana kota, ya?" tanyanya dengan nada ramah. Sari mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya belum pernah melihat kota sebesar ini sebelumnya." Pak Adrian mengangguk. "Tidak apa-apa, pelan-pelan kamu akan terbiasa. Yang penting, tetaplah menjadi diri sendiri." Setelah perjalanan panjang, akhirnya mobil mereka tiba di sebuah gerbang besar yang dijaga oleh beberapa petugas keamanan. Gerbang itu terbuka perlahan, dan di hadapan Sari terbentang sebuah rumah megah yang lebih pantas disebut istana. Bangunannya besar dengan taman luas yang dipenuhi bunga warna-warni dan air mancur di tengahnya. Saat mobil berhenti di depan pintu utama, seorang wanita parubaya dengan seragam rapi mendekat dan membukakan pintu. "Selamat datang, Pak," katanya sambil sedikit membungkuk. Pak Adrian turun lebih dulu, lalu menoleh ke arah Sari. "Ayo, Sari, ini rumah barumu." Sari melangkah keluar dengan hati-hati, masih merasa tak percaya dengan apa yang ia lihat. Rumah ini begitu besar, bahkan lebih besar dari seluruh area desanya. Ia merasa kecil di tempat seperti ini. Di dalam rumah, interiornya lebih mencengangkan. Langit-langit tinggi dengan lampu kristal yang menggantung berkilauan, dinding-dinding dihiasi lukisan-lukisan mahal, dan lantainya terbuat dari marmer yang begitu bersih hingga memantulkan bayangan. Beberapa pelayan terlihat berjalan dengan cekatan, semuanya mengenakan seragam rapi. "Sari, mulai sekarang ini akan menjadi tempat tinggalmu," kata Pak Adrian. "Tapi sebelum itu, aku ingin mengenalkanmu kepada seseorang." Sari mengikuti langkah Pak Adrian menaiki tangga menuju lantai atas. Di ujung koridor, ada sebuah pintu besar yang perlahan dibuka. Di dalamnya, terdapat sebuah kamar luas dengan jendela besar yang menghadap taman. Namun, perhatian Sari segera tertuju pada seorang anak laki-laki kecil yang duduk di sudut ruangan, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. "Itu anak saya, Dika," ujar Pak Adrian dengan nada lembut. Dia berusia 7 tahun, tetapi memiliki kondisi yang membuatnya sulit berbicara dan memahami orang lain. Dia tidak suka bertemu orang baru, jadi mungkin dia akan mengabaikanmu pada awalnya. Sari memperhatikan Dika dengan hati-hati. Bocah itu terlihat begitu pendiam, seolah terjebak di dunianya sendiri. Hatinya terasa hangat, karena ia pernah melihat anak-anak seperti ini di desa, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan perhatian atau perawatan yang layak. Pak Adrian menoleh ke arah Sari. "Aku harap kamu bisa membantunya. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu jika kamu merasa kesulitan." Sari mengangguk mantap. "Saya akan mencoba, Pak." Hari pertama Sari di rumah itu terasa canggung. Ia mencoba berbicara kepada Dika, tetapi anak itu tidak pernah menjawab. Bahkan, setiap kali Sari mendekatinya, Dika akan berlari ke sudut ruangan atau menutup telinganya. "Dika, ini Sari. Aku akan menemanimu mulai sekarang," ujar Sari dengan lembut, tetapi Dika hanya menatapnya sekilas lalu kembali diam. Malam harinya, Sari duduk di kamarnya sendiri dan mulai merenung. Ia tahu ini tidak akan mudah. Namun, ia bertekad untuk tidak menyerah. Keesokan harinya, ia mencoba pendekatan yang berbeda. Ia membawa buku cerita bergambar dan mulai membacakan dengan suara lembut. Awalnya, Dika tetap diam, tetapi Sari melihat matanya sedikit bergerak ke arah buku itu. Ia merasa ada sedikit harapan. Hari demi hari berlalu, dan perlahan Dika mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia masih tidak berbicara, tetapi sudah mulai membiarkan Sari duduk di dekatnya tanpa berlari menjauh. Terkadang, ia bahkan mau mendengarkan cerita yang dibacakan Sari. Suatu hari, Sari mencoba sesuatu yang berbeda. Ia membawa beberapa mainan sederhana dan mulai bermain sendiri di dekat Dika, berharap anak itu tertarik. Tanpa disangka, setelah beberapa menit, Dika perlahan mendekat dan mengambil salah satu mainan. Sari tersenyum. Ini mungkin langkah kecil, tetapi baginya, ini adalah kemajuan besar. Pak Adrian yang melihat perkembangan ini merasa terharu. "Sari, aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tetapi aku sangat berterima kasih padamu."
Sari tersenyum. Saya hanya mencoba memahami Dika, Pak. Saya yakin dia hanya butuh waktu. Beberapa bulan berlalu, dan hubungan Sari serta Dika semakin erat. Dika mulai mempercayai Sari, bahkan terkadang memegang tangannya saat berjalan di taman. Hal yang lebih mengejutkan terjadi pada suatu pagi. Saat Sari datang ke kamar Dika seperti biasa, bocah itu menoleh ke arahnya dan dengan suara lirih berkata, "Sari." Sari tertegun. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar Dika berbicara. Air mata haru menggenang di matanya. "Iya, Dika. Aku di sini," jawabnya dengan suara bergetar. Pak Adrian, yang kebetulan melewati kamar, berhenti di ambang pintu dan melihat kejadian itu dengan mata berkaca-kaca. "Dika," katanya dengan suara lirih. Dika menatap ayahnya sejenak, lalu berjalan perlahan mendekatinya dan meraih tangannya. Ini adalah momen yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pak Adrian tidak bisa menahan air matanya. Ia memeluk anaknya erat. "Terima kasih, Sari. Kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain." Dari seorang gadis desa sederhana, Sari kini menjadi bagian dari keluarga yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidupnya berubah, tetapi ia tetap menjadi dirinya sendiri, seorang gadis yang penuh kasih sayang dan ketulusan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Masya Allah, kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan hati dan ketulusan bisa mengubah hidup seseorang. Mungkin kita merasa hidup kita biasa saja, tetapi siapa tahu suatu hari Allah memberikan kejutan yang luar biasa. Kalau kalian suka kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.